Sebelumnya saya minta izin untuk merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas kah? Karena hanya satu orang aja yang menjawab. Sudah terdengar, Ibu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Oke, hari ini materinya adalah bahan tambahan pangan. Ini adalah materi terakhir di kuliah kimia pangan. Jadi minggu depan kalian sudah bisa UAS dan materi saya juga sudah habis. Jadi nanti untuk UAS-nya soalnya berasal dari saya dan Pak Huda. Nah, di bahan tambahan pangan ini memang apa ya, panjang materinya. Selain panjang juga lumayan kompleks karena banyak sekali yang dibahas seperti itu. Dan macam ragam dari bahan tambahan pangan itu banyak sekali. Umumnya sih kalau untuk analisa ya kan masing-masing jenis bahan tambahan pangan, masing-masing misalkan seperti pengawet, pengawet kan banyak ya, pemanis juga banyak, itu memiliki analisa sendiri-sendiri. Jadi ya kita tidak bisa menyeragamkan, BTP itu harus dianalisa menggunakan ini, itu tidak bisa karena sekali lagi jenisnya itu banyak sekali, seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui dan yang paling penting di sini adalah penggunaan BTP itu penting untuk bahan pangan. Ya tujuannya macam-macam ya, tergantung dari BTP yang kita gunakan. Tapi BTP itu memang boleh 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 banget digunakan, seperti itu. Asalkan yang kita gunakan di sini adalah bahan tambahan pangan. Halo? Suara saya masih terdengar kah? Masih, Bu. Iya, Masih, Bu, Bu. tapi Oh, putus-putus. putus-putus ya? Oke, saya tak eee, ganti sinyal dulu. Oke, saya sudah menggunakan koneksi yang baru, semoga tidak putus-putus. Jadi sekali lagi bahan tambahan pangan itu penting banget banget untuk, digunakan di bahan pangan. Jadi memang fungsinya itu juga banyak sekali, mulai dari mempertahankan, masa simpannya, mempertahankan warna, meningkatkan organoleptik, dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi tidak semua BTP itu bebas digunakan, mayoritas ada yang terutama yang BTP yang sintetis itu ada batasnya. Nah, sudah saya berikan di mana di LMS itu ada banyak sekali BTP, kemudian ada peraturannya ya. Nah, kalian bisa cek masing-masing jenis BTP itu memiliki batas maksimal sendiri-sendiri. Kalau di PPT, kalau kalian hanya melihat di PPT itu memang tidak lengkap, karena saya hanya, menyajikan beberapa saja, beberapa contoh, tapi kalau kalian ingin melihat lebih lengkap, kalian bisa melihat di e-book sama di peraturan yang sudah saya berikan di LMS. Yang perlu diketahui lagi jadi adalah cara untuk menghitung. Sebenarnya gini, berapa sih BTP yang bisa kita gunakan gitu kan, kan ada peraturannya, maksimal penggunaan sekian sekian sekian. Nah itu, bagaimana sebenarnya kita kita menghitung penggunaan campuran, terutama campuran ya, karena ketika satu produk itu kayaknya jarang banget yang hanya menggunakan satu BTP, umumnya menggunakan beberapa jenis BTP. Untuk contoh perhitungannya juga sudah saya jelaskan di materi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang coba kalian hitung ini. Nah, di sini. Jadi, ini adalah contoh untuk penggunaan BTP di suatu produk, ya sebut saja produk A gitulah ya. Di BTP-nya jenisnya ada dua, yaitu asam sorbat dan asam benzoat. Batas maksimum penggunaannya sudah tertera di sini dan penggunaan pada produknya adalah ini. Kalian bisa tolong hitung rasionya berapa dan apakah dengan
menggunakan BTP sekian, itu diizinkan atau tidak? Coba dihitung, nanti siapa yang mau apa ya? Bukan presentasi sih, tapi siapa yang mau menjawab bisa langsung open mic. Ini ya, nanti tolong dihitung rasionya berapa, kemudian apakah BTP ini bisa digunakan atau tidak. Boleh izin menjawab, Bu? Oke, Vita silahkan. Untuk perhitungan rasio yang asam sorbat itu 3/1. Menurut saya itu sama dengan 3, jadi itu tidak boleh digunakan karena lebih dari 1. Vita di sini 3 ya? Iya. Jadi tidak boleh. Ada yang punya pendapat yang lain? Bagaimana? Ada yang punya pendapat? Sudah nih, nggak ada lagi. Saya tunggu sampai jam 16.25. Ya, kurang lebih 10 menit lagi. Siapa yang mau menjawab silahkan. Ini sudah ada satu pendapat dari Vita untuk asam askorbatnya 3. Silahkan siapa ini? Hesti, Bu. Gimana, Hes? Menurut saya jawabannya 3/5. Jadi kan itu 1 sendok teh peres per 2 kilo adonan. Jadi kalau untuk 10 kilo adonan itu ada 5 sendok teh peres. Jadi hasilnya itu 3/5. Jadi sama-sama yang dibutuhkan 10 kilo. Terima kasih, Bu. Itu untuk asam askorbat ya? Iya. Untuk asam benzoatnya sudah dihitung? Untuk asam benzoatnya 1/1,5. 1/1,5. Gini ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Aduh, mau saya kok hilang.
Rasio akhirnya berapa, Hesti? Yang mana, Bu? Kan untuk menghitung rasio di bahan campuran itu kan nanti ada dijumlahkan kan rasionya asam askorbat sama asam benzoat. Oh Udah iya, dijumlah? sebentar. Hasilnya 9/5, Bu. Jadi kesimpulannya 9/5 berarti kesimpulannya tidak diizinkan karena lebih dari 1. tidak diizinkan. Oke, ini jawaban dari Hesti, perhitungannya Hesti. Yang lainnya? Ada yang punya pendapat lagi? Bu, izin mencoba, Bu. Oke, aja. Untuk yang asam sorbat sama itu 3/5 rasionya. Terus yang asam benzoat itu 1 SDM per 1 SDM per 1,5 SDT. Terus totalnya itu 1/10. 1/10. Kesimpulannya? Tidak diizinkan untuk digunakan karena lebih dari 1. Oke. Terima kasih, Azza. Yang lainnya ada lagi? Saya Bu, Siapa ini? Suaranya putus-putus. Delari, Bu. Oke, Delari. Untuk yang asam sorbat saya mendapat 3/5 banding 10 kilo. Untuk 10 kilo. Dan untuk asam benzoatnya Asam benzoatnya berapa?
Halo? Halo, Dilari? Oke, tidak ada jawaban dari Dilari. Yang lainnya mungkin? Ada yang mau menjawab? Permisi Bu, apa suara saya tidak terdengar? Oke, sudah Dilari. Gimana Dilari? Bisa diulang? Saya dapat 4,6 per 3 untuk 10 kilo. Asam ascorbanya 3/5 untuk 10 kilo. Kemudian untuk asam benzoatnya berapa? 4,6 per 3. Kemudian? Kemudian hasilnya dari perhitungan rasio 11,6 per 3. Jadinya 3,8. Jadi tidak diperbolehkan lebih dari 1. Oke. Terima kasih Dilari. Yang lainnya ada lagi? Izin menjawab, Bu. Oke, Nadila. Untuk yang asam sorbatnya itu 3/5 SDT. Lalu untuk asam benzoatnya itu 1/5 SDT. 1/5? SDT. Terus? Lalu hasilnya 4/5. Masih Jadi? diizinkan. Diizinkan. Oke, ini jawaban tidak ada yang sama ya sepertinya. Ya, meskipun kesimpulannya itu beberapa menyimpulkan tidak diizinkan, tapi untuk perhitungan rasionya sejauh ini tidak ada yang sama. Yang lainnya, siapa lagi yang punya pendapat? Saya, Bu. Asri. Sebentar. Cari tempat Asri. Berapa? Untuk asam askorbat 3/10 atau 0,3. Terus? Untuk asam benzoat 1/15 atau 0,07. Kemudian? Totalnya 0,37, kesimpulannya diizinkan karena kurang dari 1. 0,37 diizinkan. Masih kurang dari 1. Oke, terima kasih Asri. Yang lainnya? Satu orang lagi kalau ada. Saya, Bu. Oke, Afarina. Untuk sorbatnya rasionya 3/5. Asam benzoatnya setengah. Untuk hasilnya 11/10. Tidak diizinkan karena lebih dari 1. Oke, ini udah ya, pollingnya saya tutup. Ini hasil dari punyanya teman-teman. Saya tidak akan memberikan jawaban yang benar bagaimana, tapi prinsipnya, sebentar, aduh ini kok hilang ya mau saya.
Di manakah mau saya? Ketemu. Ketika kalian menemukan yang seperti ini, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah di sini ada paling enak pakai ini. Pakai satuannya. Di sini ada 2 kilo. Nggak kelihatan ya. Biar lebih gede deh. Ini adalah 2 kilo. Yang di sini ada 10 kilo. Ini harus disamakan dulu satuannya. Kalian bikin per 2 kilo atau nanti dibikin per 10 kilo. Itu yang pertama. Kemudian di sini, ini juga ya, di sini 10 kilo, kemudian di sini ada 15 kilo. Nanti silakan disamakan dulu. Kemudian yang perlu disamakan lagi adalah satuan di sini 1 sendok teh sama satuan 1 sendok makan. Ini perlu dikonversi juga. Berapa 1 sendok makan, 1 sendok makan itu setara dengan berapa 1 sendok teh, nanti bisa dicek di panduan, sudah ada di sana. Jadi intinya adalah disamakan dulu untuk yang tidak sama. Terutama nanti apabila dia itu untuk 1 BTP yang sama. Jadi misalkan seperti yang asam askorbat, jadi kalian bisa konversi ke per 2 kilo atau per 10 kilo. Nanti untuk asam benzoat juga disamakan. Misalkan kalian ingin membuat dengan satuan 1 sendok teh per 10 kilo, berarti nanti untuk penggunaan pada produk 1 sendok makan per 15 kilo, itu kalian konversi itu berapa 1 sendok teh per 10 kilo. Baru nanti rasionya bisa dihitung. Prinsipnya gitu. Ini nanti saya jadikan, ya mungkin tidak sama persis ya untuk kasusnya, tapi perhitungan seperti ini nanti saya jadikan salah satu soal di UAS, jadi nanti pastikan untuk mempelajari perhitungan ini. Sekali lagi yang ini tidak akan saya beritahu yang benar yang mana, silakan nanti dibuat pelajaran. Oke. Ini sudah kurang 2 menit. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materinya? Oke, ada 2 orang yang bertanya. Kedua orang ini aja ya. Ada Vita dan ada Siwi. Vita silahkan. Baik Bu, saya izin bertanya. Kan yang dulu-dulu itu kita kan belum tahu tuh BTP yang berbahaya bagi tubuh. Lalu itu jika kita tidak sengaja makan makanan dengan mengandung BTP yang berbahaya itu, bagaimana cara kita itu menghilangkan kandungan tersebut dalam tubuh kita, Bu? Terima kasih. Oke, bagaimana kalau kita nggak sengaja gitu ya? Yang pertama, kalau misalkan nih nggak sengajanya itu hanya 1-2 kali, tidak sering-sering, tidak setiap hari, tidak masalah. Jadi tubuh kita pasti akan mentolerir apabila masih konsumsinya itu masih jarang seperti itu. Dan beberapa jenis BTP, karena BTP yang misalkan BTP yang berbahaya itu pasti akan dikeluarkan oleh tubuh. Karena yang diserap oleh tubuh itu kan hanya yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan tubuh itu tidak membutuhkan itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, untuk mengeluarkannya, untuk mempermudah mengeluarkannya adalah pastikan kita mengkonsumsi air yang banyak. Jadi ketika disaring di ginjal itu kan membutuhkan bantuan air kan. Nah, jadi kita bisa mengkonsumsi air yang banyak untuk membantu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi bagaimana bila misalkan nih kita tinggal di mana ya, tepi pantai, kemudian sering mengkonsumsi seafood dan ternyata seafood-nya itu mengandung zat-zat yang berbahaya, itu kan sering ya yang terjadi. Nah, itu yang baru harus diwaspadai. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mendesakan ke dokter, jelas ya. Kemudian nanti pasti dari dokter akan memberikan saran secara medisnya seperti apa. Itu pun juga tergantung dari biasanya organ mana yang akan diserang, entah itu mungkin ginjalnya atau mungkin hatinya dan lain sebagainya, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 kali nggak masalah. Nggak akan terlalu berbahaya sih. Kayak gitu. Dan sebaiknya memang kita mengkonsumsi makanan yang jelas asal-usulnya itu dari mana. Kemudian kita juga diusahakan untuk lebih sering mengkonsumsi makanan yang diolahnya itu tidak terlalu banyak.
Contoh makanan yang diolah terlalu banyak tuh seperti produk bakery, itu kan pemanasan dan lain sebagainya, itu kan banyak ya bahan-bahan yang digunakan. Produk-produk komersial, misalnya seperti nugget lah, nugget itu komposisinya itu banyak sekali sih kalau nugget yang komersial yang dijual di pabrik, yang dibuat di pabrik-pabrik besar itu komposisinya banyak, bahan tambahannya juga pasti banyak. Beda dengan nugget rumahan. Kalau nugget rumahan itu pasti komposisinya itu paling ya itu-itu aja, kemudian lebih sederhana untuk pengolahannya sehingga bahan tambahan yang digunakan pun juga tidak terlalu banyak. Seperti itu sih. Saran saya Vita seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, satunya ada Siwi. Baik Bu, saya izin bertanya. Minyak nabati kan berfungsi sebagai penyedap sekaligus pengawet alami. Tetapi mengapa minyak nabati itu termasuk ke dalam zat adiktif Bu? Dan mengapa bahan pemanis buatan itu banyak digunakan oleh penderita diabetes? Terima kasih. Oke, minyak nabati sebagai zat aditif. Ya, karena minyak nabati itu bukan bahan utama. Dan kita hanya menggunakan minyak nabati itu sedikit saja sesuai dengan fungsinya. Minyak nabati ya minyak-minyakan, ya minyak goreng itu minyak nabati lah, minyak goreng itu. Dan minyak goreng itu memang dia memiliki fungsi untuk bikin gurih, memang. Jadi di minyak itu memang ada beberapa jenis asam lemak yang saya lupa jenis asam lemaknya itu apa yang bisa fungsinya adalah untuk membuat cita rasa gurih, kayak gitu. Terus tadi apa yang kedua? Mengapa bahan pemanis buatan itu banyak digunakan oleh penderita diabetes? Oh iya, pemanis buatan. Jadi diabetes itu diakibatkan salah satunya ya, itu adalah kadar gula di dalam tubuh itu tinggi. Kadar gula yang dimaksud itu adalah dalam bentuk glukosa. Nah, apabila gula dalam bentuk yang lain, yang selain glukosa, itu nanti dia tidak akan menyebabkan atau memperparah dari penyakit diabetesnya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalorinya. Jadi glukosa itu adalah bahan bakar utama dalam tubuh kita. Apabila banyak glukosanya, berarti nanti yang menghasilkan energi itu juga banyak. Sedangkan mayoritas penyakit pasien atau penderita DM itu memiliki obesitas, jadi berat badannya terlalu tinggi. Nah, orang-orang obesitas yang berat badannya terlalu tinggi itu perlu membatasi asupan kalorinya. Nah, jadi kalau kita makan itu harus happy ya, harus menyenangkan. Makan itu adalah proses yang menyenangkan. Apabila kita terlalu tricky, nggak boleh gini, gitu, begini, itu nanti penderitanya pasti akan stres. Nah, salah satu cara untuk menyenangkan ketika makan itu adalah dengan memberikan rasa manis. Jadi ya rasa manis ini karena dibatasi untuk penggunaan gula yang biasa, gula-gula pasir seperti itu kan harus dibatasi banget. Sedangkan dia itu ingin mengkonsumsi sesuatu yang manis. Nah, itu bisa menggunakan pemanis buatan. Tapi ya sekali lagi, pemanis buatan itu pun juga memiliki batas batas asupan masing-masing. Jadi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Begitu ya, Siwi? Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ini sudah pukul 4:30 lebih 4 menit. Mohon maaf tadi sempat telat sebentar saya karena ada gangguan koneksi. Nggak bisa masuk ke dalam Zoom. Kemudian saya juga menyampaikan mohon maaf apabila selama mengajar kimia pangan masih banyak kurang-kurangnya dibandingkan yang baik-baik. Saya mohon maaf sekali belum bisa menjadi dosen dan membimbing kalian dengan sempurna, tapi saya harapkan kalian mampu memahami materi yang saya sampaikan, sehingga minggu depan ketika UAS bisa mendapatkan nilai yang bagus. Untuk materi nanti bisa saya share di YouTube, kalian bisa cek linknya di LMS. Semoga membantu dalam memahami materi ketika belajar ujian kimia pangan. Oke, saya akhiri ya untuk kuliah kimia pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa semester depan ya.